Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang teks cerpen ya, melanjutkan dari yang kemarin. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu nanti kalian setelah menyimak materi yang disampaikan oleh Ibu, kalian nanti bisa menyebutkan pengertian dari teks cerpen, menyebutkan ciri-ciri dari teks cerpen, dan juga menyebutkan struktur dari teks cerpen. Metode yang kali ini akan digunakan yaitu metode cooperative learning ya. Dan untuk penugasannya, Ibu akan memberikan kalian penugasan berupa seperti biasa membuat mind mapping ya. Nantinya kalian disediakan oleh Ibu kertas karton dan juga kartu soal di situ ya. Sebelumnya Ibu mau minta dibagi kelompok sebanyak 3 kelompok. Sudah ada kelompok ini? Ya udah, sama Ibu aja dipilihnya ya. Laki-laki ada 9 ya. Sekarang ada semua? Absen dulu ya. Sebelum mulai absen dulu ya. Tapi untuk kali ini jawabnya jangan hadir. Tapi jawabnya misalkan gini. Yang pertama kan adalah. Nah, dimulai hurufnya itu kan A. Menyebutkan makanan saja, misalkan anggur, mau asam apa gitu ya. Siap-siap diingat-ingat namanya. Aku lupa awalan hurufnya apa. Siap ya. Siap, ada Pratama. Ayam. Aditya. Apel. Baik anak-anak, materi pada kali ini yang akan Ibu sampaikan itu mengenai tentang teks cerpen. Sebelum itu, ada yang tahu apa itu teks cerpen? Ya, teks cerpen itu singkatan dari cerita pendek yang merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang, seperti novel ya. Cerpen itu merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat. Nah, pada teks cerpen itu terdapat ciri-ciri. Yang pertama itu jalan ceritanya lebih pendek ya. Lalu sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 1000 kata. Biasanya isinya itu berasal dari kehidupan sehari-hari. Lalu di dalam teks cerpen juga terdapat struktur dari teks cerpen. Ada apa aja di dalamnya? Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak itu merupakan ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Nah, yang keduanya itu orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi itu berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Berarti bisa selaras dengan latar ya. Lalu ada komplikasi. Komplikasi itu berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Di sini yang belakang di sana.
lagi mewarnai. Mewarnai apa? Ini nggak bakal di center jadinya. Nah, baru tah. Tentang struktur texture pen. Yang pertama, struktur texture pen ini ada fokus pada konflik suatu masalah, yaitu cerpen hanya menceritakan satu fokus permasalahan atau ide. Tidak begitu mendetail, hanya menggambarkan satu ide pusat secara garis besar. Makanya seringkali cerpen ditulis kurang lebih dalam 1000 kata saja. Yang kedua, fokus pada satu tokoh. Pusat cerpen tertuju pada tokoh utama pada suatu latar atau situasi cerita tertentu. Maka dari itu, tidak heran bahwa penggambaran tokoh dalam cerpen tidak begitu mendetail. Yang ketiga, bersifat sesuai dengan konsepnya, cerpen adalah bagian dari karya fiksi. Meski begitu, bukan berarti cerita yang adanya inspirasi menulis cerpen tidak diambil. Menulis cerpen dapat diambil dari pengalaman penulis atau orang lain yang merupakan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, penggunaan bahasa sehari-hari. Penulisan cerpen biasanya menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari atau non formal. Nah, catat nih, berbeda dengan hikayatnya yang seringkali menggunakan metafora dan bahasa kuno. Yang kelima, ada pesan dan pesan. Cerpen biasanya meninggalkan pesan atau pesan tertentu untuk membacanya. Penggambaran konflik di dalam cerpen umumnya mencakup awal konflik dengan sebab akibat hingga resolusi atau pemecahan masalah. Dari sinilah pembaca memahami pesan atau pesan yang dapat diambil dari suatu cerpen. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok C dan kelompok C. Mengikuti nilai perasaan, gaya sastra, gaya bahasa, gaya bentuk cerlitaan, dan struktur gaya sastra.